Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video hari ini guys, gue pengen share ke kalian experience gue setelah pakai si Samsung Galaxy S21 Ultra selama kurang lebih sebulan terakhir. Banyak experience menarik nih yang gue alamin selama pakai smartphone ini, dan kita akan bahas lengkap di video hari ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama-tama buat teman-teman yang belum nonton video hands-on dan first impression, gue udah bikin kemarin guys, jadi gue saranin untuk nonton dulu aja videonya buat tahu specs lengkap dari si S21 series ini, karena di video ini gue akan lebih ke bagian experience, ke bagian pengalaman aja yang gue rasain dibandingkan ke spesifikasi teknikalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kira-kira mau bahas yang bagus dulu atau yang kurang dulu nih guys dari si S21 Ultra? Oke deh, kita ngalir aja ya. In terms of design dan build quality, gue suka banget sama bagian belakang dari S21 Ultra, terutama yang Phantom Black ini guys, karena finishing matte-nya di bagian belakang ini enak banget dipakai tanpa case, walaupun memang frame sampingnya ini glossy. Tapi memang glossy-nya sendiri tuh nggak nempel fingerprint yang parah kayak di iPhone 12 Pro Max, jadi gripnya juga bisa dibilang masih lebih oke. Nah, cuma emang karena kamera bump ini yang gede banget guys, jadi ketika ditaruh di meja dia tuh kayak goyangnya lumayan parah. Jadi gue akhirnya ujung-ujungnya tetap pakai case buat si S21 Ultra ini. Kemudian untuk bagian depannya sendiri, kalau kita lihat, menurut gue sih ya dari segi desain masih lebih seksi di Note 20 Ultra. Masih lebih elegan, lebih kayak futuristik gitu guys, dibandingkan sama si S21 Ultra. Tapi memang untuk curve-nya sendiri masih tergolong oke, walaupun nggak semewah yang sebelumnya. Dan kalau gue boleh tanya sih, kalian suka yang curve screen atau suka yang nggak curve screen sih? Kalau gue sih tim curve screen ya. Jadi agak disayangkan kalau Samsung udah ngilangin itu di seri S21 series lainnya. Yang lainnya tuh udah flat, jadi cuma S21 Ultra aja yang curve. Nah, setelah sebulan kurang lebih gue pakai sih, menurut gue untuk performance sendiri definitely ini improve banget dibandingkan sama generasi sebelumnya. Yang paling kerasa sih of course di bagian baterainya, karena baterai 5000 mAh di S21 Ultra ini buat gue tuh bisa tahan kurang lebih screen on time sekitar 6-7 jam. Itu bisa dipakai minimal seharian lebih lah, 1,5 hari kalau kalian mau hemat. Tapi memang kalau kalian pengen ini sampai 2 hari, ini masih belum sampai situ menurut gue sih. Dan kalau gue cek sendiri untuk beberapa artikel online pun juga mengatakan kalau yang di versi chip Exynos 2100, which is yang beredar di Indonesia, itu lebih baik daya tahan baterainya dibandingkan sama yang versi Snapdragon. Biasanya kalau dulu Snapdragon selalu lebih bagus, kali ini Exynos 2100 bisa dibilang lebih oke untuk daya tahan baterainya. Tapi untuk S21 versi biasa, itu gue sendiri nggak nyobain sih memang. Cuma ada beberapa followers Best in Tech yang sempat share ke gue, jadi gue pengen share juga ke kalian. Kalau yang S21 versi biasa atau yang paling kecil itu guys, ternyata baterainya lumayan boros, padahal bedanya cuma 1000 mAh sama yang versi gede ini. Dan setelah gue research, memang ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian battery test. Jadi dari S21 Ultra versus yang S21 paling kecil, itu ketika gue cek dari website Tom's Guide, gue kutip dari sana aja, baterai di S21 versi biasa ketika dihidupin adaptive refresh rate itu yang up to 120 Hz layarnya, baterainya jadi boros. Jadi perbedaan sebelumnya pas 60 Hz itu dites, bedanya cuma sekitar 1,5 jam. Ketika dihidupin ke 120 Hz, bedanya jadi jauh banget, lebih boros 3,5 jam dibandingkan sama yang si S21 Ultra. Tapi katanya juga Samsung tuh udah ngeluarin update terbaru buat S21 di bulan Februari kemarin. Jadi katanya problem ini tuh di-solve di update tersebut. Dan kalau kita ngomongin update sendiri juga, Samsung Indonesia terbilang cukup gercep lah. Selama sebulan terakhir gue pakai, gue dapet sekitar 3-4 software update ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk urusan software update bisa dibilang ya gue kasih thumbs up buat Samsung yang gercep ngebenerin bug-bug yang ada di sana ini. Tapi di luar itu tadi sih ada satu hal yang gue ngerasa agak aneh masih di S21 Ultra, yaitu adanya sedikit battery drain setiap gue bangun tidur. Jadi gue kan biasa ngecas HP itu tiap malam sampai jam 2 pagi. Itu chargernya udah mati jam 2 pagi dan biasanya udah penuh jam segitu guys. Nah, anehnya setiap pagi gue bangun tidur sekitar jam 7 pagi, baterai dari HP ini itu tuh udah kurang sekitar 4-5%. Jadi cuma 96-95% gitu. Padahal posisinya ya always on display-nya tuh mati dan baru hidup lagi always on display jam 7 pagi gue jadwalinnya. Itu yang sampai saat ini gue masih bingung. Nah, sebagai comparison, iPhone 12 Pro Max yang gue pakai itu juga sama, gue cas sampai jam 2 pagi dan pas pagi gue bangun itu baterainya masih 100%. Oke, untuk performance penggunaan standar harian seperti konten-konten aplikasi, sosial media, konsumsi konten YouTube, TikTok, Netflix, itu juga menurut gue udah no complaint lah.
User experience overall-nya udah oke banget, smooth banget, dan kalau kita ngomong selain dari sana sih mungkin untuk gaming, jujur gue bukan heavy gamer, gue cuma tes beberapa game seperti PUBG biasanya, kemudian ada kayak Mobile Legends gitu-gitu. Di smartphone ini, PUBG itu sayangnya memang dari segi settingan belum se-optimize, belum maksimal prosesor Snapdragon, misalnya yang setting grafisnya, itu misalnya di HP gue sebelumnya, OnePlus 7 Pro itu bisa sampai 90Hz frame rate-nya. Di S21 Ultra itu masih settingan maksimal itu cuma di smooth extreme aja. Sedangkan untuk game lain seperti Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, dan lain-lain itu semua rata-rata udah bisa jalan dalam maksimum settingsnya. Cuma emang PUBG aja yang gue lihat masih belum bisa maksimal. Oke, lanjut ke bagian berikutnya yang gue rasain kalian juga pengen tahu, yaitu di bagian kameranya. Nah, kali ini gue akan coba compare generasi sebelumnya, yaitu si S20 Ultra sebagai pembanding untuk melihat improvementnya sejauh apa sih dari satu generasi ini, dan juga gue akan compare ke iPhone 12 Pro Max sebagai pembanding yang sepadan satu angkatan. Oke, ini dia perbandingan hasil foto S21 Ultra dengan S20 Ultra alias yang generasi sebelumnya. Jujur, in terms of warna, sharpness overall, itu bedanya cukup tipis sih. Yang kerasa beda banget di sini lebih ke lensa tele 3x yang ada di S21 Ultra itu ngezoomnya lebih mending, nggak sejauh di S20 Ultra yang langsung ke 5x 5 kali telefoto. Kemudian kita juga ngetesin lagi comparison dari lensa ultrawide ke lensa zoom yang 100x, yang 100x paling jauh guys. Nah di sini kalian bisa lihat, again menurut gua sih perbedaannya 11-12, tapi pas masuk ke bagian zoom yang 100x, itu terlihat banget kalau S21 Ultra jauh lebih tajam dan lebih detail dibandingkan dengan hasil yang dijepret dari S20 Ultra. Untuk selfie sendiri juga terlihat improvement yang cukup oke di S21 Ultra dengan ketajaman yang lebih oke dan juga bokeh atau blur di bagian background yang lebih berasa. Kemudian perbandingan dengan iPhone 12 Pro Max. Nah, yang ini lebih challenging sih. Untuk foto pertama, gue compare dalam posisi low light, dan hasilnya iPhone 12 Pro Max masih terlihat lebih tajam dengan saturation warna yang lebih pop. Selanjutnya kita juga foto objek kamera dengan kondisi pencahayan yang kurang lebih sama, lebih terang guys. Menurut gue ini bisa dibilang imbang sih. Keduanya sama-sama oke, cuma emang tone warna di Samsung lebih gue suka dibandingkan di iPhone 12 Pro Max yang kerasa agak kuning. Tetapi memang di bagian telefoto S21 Ultra jauh lebih unggul karena tadi bisa lensa dari zoom telenya itu 3x sampai 10x di kameranya, tapi kalian bisa zoom lagi hingga 100x. Sedangkan di comparison selfie in terms of skin tone, nah menurut gue ini keduanya sama-sama oke, tetapi di S21 Ultra itu gue bingung kenapa di backgroundnya itu ada noise yang cukup parah, padahal posisi lightingnya keduanya sama. So gimana guys menurut kalian comparison dari foto ini? Share juga pendapat kalian langsung di kolom comment section di bawah. Nah, jadi untuk kamera sih mungkin satu hal yang gue notice lagi adalah ada fitur namanya Focus Enhancer yang terkadang tuh hidup secara otomatis. Itu menurut gue cukup mengganggu karena dia itu menggunakan lensa ultrawide di mana hasilnya nggak setajam lensa utamanya guys. Itu mungkin dibikin Samsung karena lensa utamanya tuh takutnya nggak bisa fokus terlalu dekat. Padahal pas gue tes sendiri menurut gue sih lensa utama dari si Samsung S21 Ultra itu bisa foto objek dari dekat karena lensanya kan sensornya cukup gede tuh 108 megapiksel. Jadi kalian keep in mind aja untuk matiin fitur Focus Enhancer tadi. Oke, itu tadi untuk beberapa poin yang gue catat, dan aspek lainnya seperti multimedia sebenarnya nggak ada problem. Bahkan gue lebih prefer nonton di layar S21 Ultra dibandingkan iPhone karena emang oke banget, plus speaker stereonya juga oke. Dan ngomongin soal layar sendiri, karena S21 ini layarnya rada curve guys, pilihan screen protector itu jadi emang agak ribet. Kalau kalian pengen pilih itu yang mungkin banyak di pasaran sekarang adalah tempered glass atau hydrogel. Yang gue pakai sendiri adalah yang tempered glass dengan lem UV dari merek yang T-Max. Itu udah cukup mudah juga instalasinya karena udah dikasih tray gitu, jadi tinggal taruh aja, tetesin lemnya terus ditempelin tempered glassnya. Tempered glassnya sendiri memang meskipun cukup tipis, tapi so far gue udah kejatuhan berapa kali dan juga tetap aman-aman aja. Tapi guys, sisi downside dari penggunaan tempered glass ini adalah gue yang notice itu sensor fingerprintnya jadi kurang sensitif. Gue udah coba registrasi ulang setelah gue pasang tadi, tapi masih aja agak kurang sensitif. Jadi ya keep in mind aja kalau kalian pasang tempered glass, mungkin fingerprint sensornya jadi kurang sensitif. Oke, mungkin tambah sedikit review dari aksesoris yang gue dapat kemarin bersama dengan pre-ordernya S21 Ultra, yaitu ada si Galaxy Buds Pro dan juga si Galaxy
Text yang gue taruh di sini. Oke, kita mulai dari yang Buds Pro dulu aja. Menurut gue sih untuk segi sound quality ini oke banget guys. Dual drivernya punya sound quality, soundstage yang kenceng, mikrofonnya juga bagus buat teleponan, dan fitur-fiturnya bisa dibilang lengkap banget. Fitur yang paling gue suka adalah voice detect, di mana kalau pas kalian ngomong, TWS ini tuh akan mendeteksi dan dalam waktu 2 detik dia akan langsung kayak matiin atau ngecilin suara yang lagi diputar di TWS ini guys. Lagi musik, misalnya kalian lagi nonton movie, jadi kalian bisa ngomong dengan lawan bicara kalian, atau dia kayak otomatis ganti ke ambient mode gitu. Nah, udah selesai ngomong, setelah sekitar 10 detik, dia akan otomatis balik lagi ke default, jadi kita tinggal bisa enjoy music atau enjoy ke movie yang kita lagi nonton. Sedangkan untuk noise cancelling sendiri juga menurut gue udah cukup baik dengan 2 pilihan mode, yaitu high dan low. Kemudian untuk ambient sound sendiri dia ada 4 level, dimana menurut gue yang paling mendekati natural, bisa dibilang itu adalah di level 2. Tapi kalau ditanya menurut gue sih untuk ambient dan noise cancellingnya masih agak-agak elektrik gitu guys, nggak gitu realistis, nggak gitu natural, dan belum senatural yang ada di AirPods Pro. Tapi secara sound quality sendiri menurut gua, karena dual driver tadi, ini sound quality-nya oke banget, dan kalau kalian ya yang pakai HP Samsung dengan ekosistemnya, menurut gua ini bisa dibilang one of the best lah untuk kalian pakai. Kalian juga punya pilihan equalizer yang oke banget buat dicobain. So, yes, kalau gua simpulin, menurut gua sih Galaxy Buds Pro sangat strong di segmen sound quality dan fiturnya, tetapi dari segi noise cancelling dan ambient mode, ini masih dibilang ya oke lah, so-so lah. Kemudian untuk si Galaxy Text ini guys, sesuai dengan namanya dan fungsinya, ini buat nge-track barang kalian. Misalnya kayak ini gue taruh di kunci, atau beberapa gue lihat itu ditaruh di peliharaan mereka kayak kucing gitu, biar nggak hilang kucingnya. Dan barang-barang lain yang mungkin sering hilang, misalnya kayak remote TV gitu guys, biar nggak gampang, biar gampang nyarinya juga. Cuma ya emang agak disayangkan, ini bentuknya lumayan tebel, lumayan bulky dibandingkan sama beberapa tracker yang lainnya yang pernah gue coba. Tapi emang desainnya tebel untuk mengakomodir baterai yang ada di dalamnya, which kalian bisa ganti kalau baterainya habis. Sebelumnya memang tracker yang gue tahu seperti merek TAL itu rata-rata nggak bisa diganti baterainya, dan harganya juga cukup mahal. Sedangkan kalau dibandingin sama si Galaxy Text, kalian bisa beli harganya bisa dibilang cuma setengahnya doang, sekitar 200 ribuan. And last but not least, charger. Nggak disertakannya charger di S21 series emang bikin cukup bingung, karena fitur atau protokolnya itu kadang-kadang banyak banget yang nanya ke gue. Jadi untuk protokolnya sendiri, dia itu pakai power delivery PPS 3.0 yang kompatibel dengan fast charging 25 watt dari S21 Ultra. Seperti yang gue pakai itu di Acmic CPD45 ini, yang mana kompatibel sampai 45 watt. Jadi dia juga kompatibel dengan S20 series yang 45 watt, Note 20 series yang sampai dengan 25 watt, sama kayak si S21 series tadi. So that's it guys, itu tadi review gue selama sebulan terakhir bersama S21 Ultra dan beserta aksesoris pendukungnya tadi. Satu hal yang pasti sih, gue akan pakai smartphone ini jadi daily driver gue, menggantikan si OnePlus 7 Pro yang dibilang tahun kemarin tidak tergantikan sama smartphone-smartphone lain yang gue coba. Gue suka banget sama hardware dari si S21 Ultra, software-nya juga One UI oke banget dan nyaman banget, performance overall oke, baterainya awet, kameranya juga oke, dan ya pokoknya Samsung gua rasa udah belajar, sudah berbenah dari pengalaman mereka sebelum-sebelumnya. Dan segitu aja guys untuk video hari ini, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, smash that like button. Jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan lagi, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah, dan juga subscribe ke Best Net YouTube channel, hidupin loncengnya, dan itu aja guys. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video.